kepada petugas pada menghadapkan terdakwa 1 ahli Effendi dan terdakwa 2 Ketua Seperti ke muka persidangan. Sesuai berita acara, saudara sehat saat ini. Terdakwa 2 sehat. Sebab pemeriksaan pada hari ini ya, sesuai berita acara agenda sidang hari ini adalah pembahasan pledoi atau pembelaan baik dari penasihat hukum maupun dari saudara terdakwa ya. Itu dipersilakan kepada penasihat hukum. Siapa dulu yang mau baca? Terdakwa dulu atau terserah? Silakan. Permisi yang mulia, kalau bisa pledoi saya dulu yang kami bacakan. Bagaimana antara cerita silakan. Silakan, tidak masalah. Silakan. Sebelum saya bacakan, saya akan membagikan kepada yang mulia satu persatu dengan jaksa penuntut umum. Terima kasih. Saudara terdakwa 2 juga bagi aja sekalian, nanti langsung dibaca. Terima kasih yang mulia. Pembelaan pribadi saya terdakwa Arya Abdi Effendi yang berjudul Sumbangan Kemanusiaan Berbuah Bui. Pembelaan pribadi saya terdakwa Arya Abdi Effendi dalam perkara tindak pidana korupsi nomor 19 garis miring P.P garis miring TPK garis miring 2013 garis miring PN Jakarta Pusat. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdakwa 1 saya Arya Abdi Effendi, tempat lahir Makassar, umur
47 tahun, lahir 9 Juli 1965, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Pondok Bambu Asih Raya nomor 25 Jakarta Timur, Perumahan Taman Durian Sawit Blok B2 nomor 4 Jakarta Timur. Agama Katolik. Pekerjaan Direktur Operasional PT Indoguna Utama. Dibacakan pada hari Rabu tanggal 19 Juni di dalam persidangan perkara pidana nomor 19/P/TPK/2013/PN Jakarta Pusat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang terhormat, penasehat hukum yang saya banggakan, dan para hadirin yang terkasih. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa dan Maha Adil, perkenankanlah saya menyampaikan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim yang mulia yang telah memimpin persidangan ini dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan yang disertai dengan ketelitian, kecermatan, dan objektivitas yang tinggi dalam menegakkan keadilan, sehingga putusan Majelis Hakim yang mulia dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Adil. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas diberikannya hak terdakwa untuk menyampaikan pembelaan pribadi ini terhadap surat tuntutan nomor TUT 14/24/06/2013 tertanggal 12 Juni 2013 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang disampaikan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013, dan juga atas kesediaan Majelis Hakim yang mulia untuk mendengarkan pledoi ini dengan saksama. Saya meyakini sepenuhnya bahwa pledoi pribadi saya ini akan dijadikan pula sebagai bahan pertimbangan sebelum Majelis Hakim yang mulia menjatuhkan putusan dalam perkara ini. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada penuntut umum yang telah membacakan surat tuntutannya. Saya juga ingin mohon maaf sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim yang mulia di dalam memberikan keterangan pada persidangan. Ada hal-hal yang kurang berkenan dan mungkin tidak sesuai dengan kepatutan norma persidangan. Yakinlah, tidak ada sedikit pun dalam benak hati saya untuk mempersulit jalannya persidangan. Namun, semata-mata karena saya sebagai orang yang awam hukum, maka pada saat didudukan sebagai terdakwa selalu diliputi oleh rasa cemas dan khawatir serta ketakutan yang sangat amat mendalam karena tidak tahu bagaimana saya harus berbuat dan bersikap yang seharusnya. Sebagaimana sudah diketahui dalam surat tuntutan saya, Arya Abdi Effendi selaku terdakwa 1 telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Perbuatan korupsi itu dinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama, pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, junto pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHP. Karena 1. Melakukan perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. 2. Pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajibannya. 3. Melakukan atau menyuruh melakukan yang turut serta melakukan. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang terhormat, penasehat hukum yang saya banggakan, dan para hadirin yang terkasih. 48 tahun yang lalu saya, Arya Abdi Effendi, dilahirkan dari rahim seorang mama yang perkasa bernama Maria Elizabeth Liman dan memiliki seorang bapak yang luar biasa, yaitu almarhum Profesor Dr. Rusli Effendi SH, yang merupakan guru besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dan ahli hukum pidana dan kriminologi. Almarhum papa saya yang meninggal akibat sakit stroke pada tahun 2010
adalah seorang akademisi sejati yang telah banyak mendidik para penegak hukum di Republik Indonesia ini dalam bidang hukum pidana dan kriminologi. Pada institusi kepolisian, kejaksaan, kehakiman, bahkan beliau juga sebagai salah satu staf pengajar di Lemhanas. Namun sangat disayangkan hidup keluarga Bapak almarhum Profesor Dr. Rusli Effendi SH dan mama saya yang perkasa Maria Elizabeth Liman harus pecah karena perceraian pada sekitar tahun 1971 yang mengakibatkan mama saya harus berjuang sendiri untuk membesarkan keempat anaknya, Soraya, Farid, Arya, dan Erwin. Mama saya pergi meninggalkan kota Makassar tempat saya dilahirkan dan dibesarkan untuk berjuang mencari nafkah di kota Jakarta. Sementara saya di Makassar untuk menyelesaikan pendidikan SMA saya di SMA 1 yang saya selesaikan pada tahun 1984. Lalu melanjutkan kuliah di jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar sampai dengan tahun 1986. Melalui perjuangan yang luar biasa dari mama saya yang pada tahun 1982 mulai mendirikan suatu usaha yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan impor daging sapi, yaitu PT Indoguna Utama. Maka saya selaku anak kasihan melihat mama saya yang berjuang sendirian dan menjalankan usaha tersebut. Akhirnya saya memutuskan untuk mengorbankan pendidikan saya demi membantu usaha mama saya. Oleh karena itu, pada tahun 1986 saya berangkat dari Makassar dan pindah ke Jakarta untuk bekerja sebagai staf gudang PT Indoguna Utama yang dimiliki oleh mama saya sampai dengan tahun 2000. Selama 14 tahun, saya hanya bekerja mengurusi administrasi dan barang-barang di gudang PT Indoguna Utama. Kemudian saya diangkat oleh mama saya sebagai manajer warehouse sampai dengan tahun 2002. Dan selanjutnya menjadi direktur operasional sampai saat sekarang ini. Perjuangan mama saya, Maria Elizabeth Liman, yang luar biasa beserta seluruh anak-anaknya. Salah satunya adalah saya, Arya Abdi Effendi, dengan dibantu oleh adik almarhum papa saya, Om Juar Effendi terdakwa 2, serta dukungan seluruh karyawan PT Indoguna Utama, Jakarta dan daerah-daerah lainnya, yang sampai saat sekarang ini berjumlah kurang lebih 2.000 karyawan, yang semula hanya bergerak di bidang usaha importir daging sapi dan sekarang sudah berkembang meliputi impor makanan yaitu seafood, susu, kentang, daging kambing, makanan ringan, biskuit, dry goods, minyak zaitun, pasta, fine food, sosis, dan keju, dan juga restoran. Mulai terganggu dan terguncang dan juga terseret dalam hiruk-pikuk politik negara Republik Indonesia ini. Dengan adanya prahara kasus kota impor daging sapi yang telah mengantarkan saya, Arya Abdi Effendi, selaku Direktur Operasional, Om saya, Haji Juar Effendi, selaku Direktur General Affairs dan Human Resources, yang menjadi terdakwa 1 dan terdakwa 2, dan menjadi penghuni tahanan yang sudah sangat menderita dan nestapa dalam menjalani kehidupan saya sekarang ini. Demikian pula dengan kehidupan keluarga saya yang menderita dan nestapa karena tidak ada selain saya yang mencari nafkah bagi keluarga saya yang tercinta. Ternyata hidup saya yang sudah menderita dan nestapa tersebut masih ditambah lagi dengan ditetapkannya pahlawan kehidupan saya dan keluarga saya, yaitu mama saya yang perkasa, Maria Elizabeth Liman, sebagai tersangka. Sungguh sangat kejam dunia usaha dan dunia hukum di negara Republik Indonesia ini yang tercinta ini, yang telah mencampur adukan antara profesi pengusaha dan politik. Mama saya yang perkasa, Maria Elizabeth Liman, yang biasa saya panggil bos, saya, Arya Abdi Effendi, selaku Direktur Operasional, dan Om saya, Haji Juar Effendi, selaku Direktur General Affairs dan Human Resources PT Indoguna Utama. Kami semuanya hanya merupakan pengusaha dan bukan politikus, karena kami memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kehidupan kami, keluarga, dan juga 2.000 karyawan kami yang tersebar di berbagai seluruh wilayah Indonesia beserta keluarganya. Tidak terbesit sedikit pun dalam benak hati kami
Mama, Om Juar dan saya untuk menjadi politikus karena memang bukan bidang kami. Oleh mama saya kepada Ustadz Ahmad Fatana yang pada saat itu mengajukan permohonan bantuan sumbangan kepada kami untuk kegiatan perjalanan safari dakwah, kegiatan kemanusiaan di Papua dan NTT, serta untuk kegiatan seminar sejumlah 1 miliar rupiah yang akhirnya kami setujui karena untuk kegiatan sosial atau corporate social responsibility atau CSR dari perusahaan kami. Pertemuan kedua tanggal 29 Januari 2013 bertempat di kantor PT Indoguna Utama untuk merealisasikan pemberian dana sumbangan perusahaan kami untuk kegiatan sosial atau CSR kepada Ustadz Ahmad Fatana secara tunai sejumlah 1 miliar rupiah. Dalam persidangan, saya baru mengetahui bahwa ternyata uang 1 miliar yang diminta Ahmad Fatana untuk sumbangan dana kemanusiaan di Papua, seminar-seminar, dan untuk operasional perjalanan PKS ke daerah-daerah ternyata dipergunakan untuk kepentingan pribadi Ahmad Fatana yang bahkan dalam persidangan mengakui bahwa dirinya hanya mencari kesempatan dalam kesempitan. Sedangkan terkait dengan uang 300 juta saya serahkan sebelumnya pada tanggal 10 Januari 2013 kepada Elda Deviane alias Dati alias Bunda melalui anak buah Elda alias Dati alias Bunda, yaitu Jerry Roger Kumantoy di PT Indoguna Utama. Uang tersebut diberikan karena Elda alias Dati alias Bunda meminta kepada Maria Elizabeth Liman uang operasional atau bensin karena menganggap dirinya telah bekerja selama 2-3 bulan untuk membantu PT Indoguna Utama dalam pengurusan pengajuan permohonan penambahan kuota impor sapi. Belakangan selama persidangan, saya baru mengetahui bahwa uang 300 juta tersebut oleh Elda alias Dati alias Bunda diberikan kepada Ahmad Fatana, dan atas perintah Ahmad Fatana uang tersebut kemudian menjadi bagian uang sebesar 1,3 miliar yang diberikan oleh Jerry Kumantoy kepada Roni di Atta Graha Gading terkait proyek PLTS. Uang tersebut tidak berkaitan dan tidak diberikan untuk kepentingan Lutfi Hasan Ishak. Ternyata niat baik PT Indoguna Utama untuk membantu sesama berupa sumbangan kemanusiaan sebesar 1 miliar tersebut telah mengantarkan saya masuk ke dalam dunia lain yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan dan terbayangkan selama hidup saya di dunia ini. Dunia lain yang saya maksud adalah dunia penjara dan dunia hukum yang kejam. Memang untuk menjadi orang baik sangatlah susah dan banyak mengandung resiko. Sampai-sampai harus masuk ke penjara atau bui. Memberikan sumbangan salah, tidak memberikan sumbangan juga salah. Memang sangat sulit menjadi pengusaha di Indonesia ini untuk mencari nafkah di negeri sendiri yang akhirnya mengantarkan masuk ke bui. Barangkali bagi masyarakat yang belum pernah terkena hukuman pidana tak bisa merasakan pahitnya penjara. Tapi tidak demikian halnya dengan yang sudah pernah merasakan seperti saya. 1 hari saja bagaikan 1000 hari. Terlebih lagi harus terpisah dengan istri dan anak-anak saya. Perasaan memang tak bisa diwakili. Begitupun rasa tinggal di bui. Hanya jeruji besi saja yang bisa jadi saksi atas kepedihan saya berpisah dengan anak-anak dan istri yang memiliki kasih sayang yang luar biasa. Saya pun berharap masih diberikan kekuatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa yang mendampingi saya di dalam keadaan yang sangat menderita dan sulit ini. Kehidupan di penjara bukanlah hal yang mudah untuk dilalui. Saya percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya, seburuk apapun itu, pasti ada hikmah kebaikan di baliknya. Saya memang harus bersabar, bekerja keras untuk berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Pesan saya untuk belahan jiwa saya yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada saya, yaitu istri saya, Feby, perkenankanlah saya untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya atas peristiwa ini. Karena saya bukan seorang koruptor. Istriku sayang, saya mohon maaf ya atas peristiwa ini yang telah mengakibatkan kehidupan keluarga kita berantakan.
sehingga telah mengganggu segala-galanya, bahkan telah sangat menyusahkan kamu dan selalu marah-marah sama kamu. Karena sekarang kamu harus menjadi seorang tua tunggal. Terima kasih atas dukungan kamu, sayang, dan saya mohon kamu kuat, setia, tabah selalu. Saya titip anak-anak untuk kamu jaga dan didik. Saya sangat sayang sama kamu sampai kapanpun. Untuk mamaku, untuk mama saya yang perkasa, Maria Elizabeth Liman, yang selalu saya dan seluruh keluarga besar dan karyawan panggil bos, yang telah berusia 67 tahun. Saya juga mohon maaf dan ampun, bos, maafkan saya anakmu, karena sebagai anak belum dapat memberikan kesenangan dan kebahagiaan bagimu. Sudah lebih dari 30 tahun bos berjuang dan akhirnya meraih sukses. Namun akhirnya seperti ini. Kuat dan tabah ya bos menghadapi ini semua ya. Karena prahara ini pasti berlalu. Aku anakmu Dio akan selalu mendampingi dan berbakti kepadamu bos. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang terhormat, penasihat hukum yang saya banggakan, dan para hadirin yang terkasih. Selanjutnya, perkenankanlah saya dari hati yang terdalam memohon belas kasihan kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili saya agar dengan cermat, objektivitas, kearifan, dan menggunakan hati nurani serta dengan nilai-nilai keadilan berkenan untuk: 1. Menyatakan saya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Membebaskan saya dari segala tuntutan hukum. Namun, apabila Majelis Hakim yang mulia memiliki pendapat lain, saya mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya sesuai dengan asas keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, mengingat bahwa saya hanya memberikan bantuan sumbangan kemanusiaan kepada Ahmad Fatana dan membayar jasa ke Elda alias Dati alias Bunda. Tolonglah Majelis Hakim yang mulia mempertimbangkan bahwa saya, mama saya, om saya merupakan anak bangsa Indonesia yang telah berusaha berjuang membuka lapangan usaha dengan menyerap tenaga kerja lebih dari 2.000 karyawan di Indonesia dengan segala kemampuan dan keterampilan yang kami miliki, serta menaati hukum dan peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia yang tercinta ini. Selaku pengusaha juga memiliki tanggung jawab sosial kepada sesama dan juga kewajiban kepada negara Republik Indonesia dengan cara memberikan sumbangan dan juga membayar pajak. Sungguh, saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada negara Indonesia ini karena saya dapat hidup dan bertumbuh di Indonesia. Namun, karena saya manusia yang lemah dan tak terlepas dari kesalahan dan dosa, maka sangat menyesal telah memberikan sejumlah uang kepada Ustadz Ahmad Fatana dan juga Elda alias Dati alias Bunda yang ternyata telah menipu saya, mama saya, om saya. Tidak ada maksud sedikit pun untuk melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ini, apalagi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Gara-gara nilai setitik, rusak susu sebelanga. Gara-gara sumbangan telah mengantarkan saya masuk ke dalam penjara ini. Gara-gara berkenalan dengan Ustadz Ahmad Fatana dan Elda alias Dati alias Bunda, saya mengenal dan merasakan hidup menderita dan nestapa di dalam penjara atau bui.
Nilai-nilai ajaran agama Katolik yang saya anut tentang cinta kasih telah menuntun saya dalam kehidupan di dunia ini. Memang berbuat kasih itu menderita, namun janganlah takut untuk tetap berbuat kasih. Anggaplah perbuatan kasih itu untuk Tuhan Allah, karena Tuhan Allah yang akan membalasnya dengan kebaikan. Oleh karena itu, tidak ada sedikit pun terbersit di dalam benak saya untuk mempunyai niat merencanakan, apalagi melakukan perbuatan tercela, merampas hak-hak orang lain, apalagi melakukan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan negara. Kami hanya sebagai keluarga pengusaha, bukan politikus yang hanya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun kehidupan saya ini telah mengantarkan saya menjadi terdakwa, sehingga saya harus masuk dan hidup di dalam penjara yang terpisah dari keluarga saya yang tercinta. Mungkin ini sudah kehendak Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Adil, yang mungkin meminta untuk menantang saya. Apakah kamu tetap dapat bersyukur dan tetap berani berbuat kasih dan menderita di tengah-tengah kondisi kamu yang serba kesulitan ini? Dan apakah kamu masih mencintai dan setia dengan Tuhan Yesusmu di tengah-tengah penderitaanmu? Mudah-mudahan saya mampu dan sanggup tetap berbuat kasih dengan bantuan Tuhan Yesus dan tetap setia dengan iman Katolik saya. Memang dunia ini kejam, berbeda dengan Tuhan Yesus yang Maha Rahim. Sejak saya masuk penjara, beban moral maupun material sungguh sangat berat. Dengan penuh kesabaran dan lapang dada saya hadapi. Hal ini berdampak pada usaha yang sedang saya jalani menjadi berantakan. Belum lagi pemberitaan media massa yang sangat menyudutkan saya atas perkara ini, membuat beban mental saya dan keluarga serta karyawan saya menjadi semakin berat. Bahkan opini masyarakat seolah-olah bahwa saya ini koruptor yang merugikan masyarakat dan negara. Setelah mendengar tuntutan menjatuhkan pidana terhadap saya, terdakwa 1 Arya Abdi Effendi alias Dio dan terdakwa 2 Haji Juar Effendi berupa pidana penjara masing-masing 4 tahun dan 6 bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda masing-masing 200 juta subsidiar 4 bulan kurungan, dengan perintah supaya para terdakwa tetap dalam tahanan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Saya dan keluarga saya sangat terkejut dan merasa sangat sedih, terpukul dan tidak adil karena merasa ternistakan serta dianggap bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi. Saya kembali memohon maaf dan ketulusan hati kepada majelis hakim yang mulia. Bila selama persidangan ini apabila dirasakan ada hal-hal yang kurang berkenan, baik dalam ucapan, dalam memberikan keterangan, maupun tingkah laku saya selama persidangan. Akhir kata, saya berharap dan berdoa semoga majelis hakim yang mulia dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada saya, sebagaimana firman Allah dalam kitab Kolose 4 ayat 1. Hai Tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Kitab suci Yakobus 2 ayat 10 sampai 12. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Jakarta, 19 Juni 2013. Hormat saya, terdakwa 1 Arya Abdi Effendi.